Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal mukarram Raisul Madrasatil Aliyatil Islamiyah Az-Zahra Palembang As-Sayyid Suripto Sarjana Agama Ma'ana Yang terhormat Kepala SMA Islam Az-Zahra Palembang Bapak Suripto Sarjana Agama beserta wakil. Hadratul mukarram wal muhtaram Raisul Madrasatis Sanawiyatil Islamiyah Az-Zahra Palembang As-Sayyid Kemas Herianto Sarjana Ekonomi Ma'ana Yang terhormat Kepala SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang Bapak Kemas Herianto Sarjana Ekonomi beserta wakil. Hadratul mukarram wal muhtaram Fadilatul Ustaz Muhammad Thoyib Nur Sarjana Agama. Yang kami hormati penceramah agama kebanggaan kita Ustaz Muhammad Thoyib Nur Sarjana Agama. Hadratul kiram jami'il asatidz wal asatidz wal muhabbin summatullah wa talibat al madrasatil aliyah wassanawiyatil islamiyah Az-Zahra al-Ula Palembang al-Ahibbah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf pegawai di bawah naungan Yayasan Sekolah Islam Az-Zahra Palembang serta seluruh peserta didik SMA maupun SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang yang kami banggakan. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsira hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala habibina al-mustafa qudwatul ummah wa imamul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minadh dhulumati ilal nur wa kadzalika ila siratil mustaqim wa akmala hayatana binuril islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat serta dengan keimanan yang baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau pada hari pembalasan kelak atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan sebagai wujud cinta dan bangga menjadi sekolah Islam Az-Zahra Palembang menggelar acara dalam memperingati Isra Mi'raj dengan tema Jadikan Isra Mi'raj sebagai refleksi diri menuju umat Rasulullah. Ayyuhal hadirun al-a'izzah fi hadzal sabah yaumil akhir bidari sami min Fabrayr sanata alfain arba'in wa ishrin miladi kunna huna amamakum bi ra'isatil jalsa fasma'una an naqra tartibal barawih fi hadzal liqa'i sa'id. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang kami banggakan pada pagi hari ini, Rabu 7 Februari 2024, perkenankan kami memandu acara Isra Mi'raj dengan rangkaian acara sebagai berikut. Al-awwal al-iftitah. 1. Pembukaan. Wasani qira'atul Qur'anil Karim wa tarjamahu. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Wasalis hadroh. 4. Penampilan hadroh. Warrobi al-kalimah min ra'isil madrasatil islamiyatil aliyah Az-Zahra Palembang. 4. Kata sambung
sambutan. wal khamis al-masrahiyah 5. Penampilan drama. wasadis mau'izatul hasanah wa du'a 5. Ceramah agama dan doa. wasabi al-ihtitam. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita lafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'al barnamijana khairan hasanan wa yubarik fihi amin. Summan wasil ilal barnamijis tsani wa huwa qira'atul Qur'anil Karim wa tarjamatuhu bi akhina wa ukhtina Muhammad Fikri Al-Barakah wa qara salsabila wijaya ila imam falyatafadhala masyhura. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Muhammad Fikri Al-Barakah dan Clara Salsabila Wijaya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil lindung sendiri, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang paling bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan
Apa sih Kak rahasianya? Kok bisa mereka membaca Al-Quran dengan sangat indah ini? Rahasianya mudah, latihan yang sungguh-sungguh. Memang bisa dengan latihan bersungguh-sungguh dapat menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Tentu ada hal lain selain pelatihan yang sungguh-sungguh, juga tak lepas dari pelatih yang hebat dalam hatinya. Nah, sedikit informasi nih untuk para hadirin. Siswa dan siswi di SMA maupun di SMP Islam Azhar 1 Palembang memang ada ekskul tilawah. Ekskul ini biasanya dilaksanakan setiap 1 kali dalam seminggu. Dan pastinya kita dilatih oleh pelatih yang hebat, sehingga kita dapat melihat penampilan yang sungguh luar biasa ini. Baiklah hadirin, acara selanjutnya adalah penampilan hadroh dari SMA Islam Azhar Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ya Rasulillahi wal badani wal rijali min bani alawi salamuni dan hadin nabawi Ya Rasulillahi wal badani Rasulillahi wal badani wal rijali min bani alawi salamuni Rasulillah
Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alladzi sayuballighu lakum as-sayyid Suripto Sarjana Agama wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Pada kesempatan kali ini, sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMA Islam Azhar Palembang. Kepada Bapak Suripto Sarjana Agama, kami persilahkan. Ayo kalau anak-anak yang SMA ikuti dengan tertib. Bapak Ibu duduk sesuai dengan pos masing-masing. Ayo pandangan ke apa ini? Ke benar spanduk. Semua pandangan ke sini termasuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Islam Azhar 1 Palembang, Bapak Emas Herianto, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Al Ustadz kita, yaitu Ustadz Tauhid Nur, Sarjana Ekonomi. Bapak Ibu guru dan pegawai baik SMP maupun SMA yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian baik SMP maupun SMA yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan nikmat kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan akan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. SMA belum bisa diam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di tempat ini, yaitu yang pertama untuk memberikan kata sambutan mewakili SMP dan SMA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya akan sesuai dengan apa yang Bapak masukkan dan Pak Kemas masukkan. Lalu yang kedua tentunya baik SMP maupun SMA mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang
yang telah berkenan memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 1445 Hijriah. Lalu yang ketiga tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dan pegawai baik SMP maupun SMA yang telah bekerja sama bahu-bahu memotivasi anak-anak sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang keempat tentunya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak juga baik SMP maupun SMA. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya anak-anakku sekalian, tadi Kori membacakan surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Surat Al-Isra itu ada di surat ke-17. Di situ menceritakan tentang peristiwa besar. Jadi yang pertama yang Bapak sampaikan anak-anak sekalian, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menurut kita tidak masuk akal. Tapi itulah pertanda kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah, hamba Allah yang banyak kekurangan, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Karena itu diceritakan pada surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Kori tadi. Sekali lagi, dengan memperingati Isra dan Mi'raj di tahun 1445 Hijriah ini semakin menguatkan keimanan kita, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, dengan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu yang di belakang, Isra itu bisa diartikan anak-anak kira-kira seperti ini artinya. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh yang diberi nama Sidratul Muntaha. Artinya Nabi Muhammad, anak-anak sekalian, ada perjuangan di situ ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita maknai kalau Bapak Ibu guru seperti Bapak sebagai seorang pendidik, kalian sebagai seorang pelajar, kita jadikan kesempatan untuk memotivasi diri kita masing-masing bahwa hidup ini harus ada perjuangan, ada usaha keras, ada ikhtiar kalau kita ingin membangun masa depan yang lebih baik, berkualitas, berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga tentunya dengan kita hari ini masih bisa ikut memperingati Isra dan Mi'raj di SMP dan SMA di tahun 1445 Hijriah ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa silaturahmi, ketemu kawan, ketemu bapak ibu guru dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita syukuri. Barangkali itu sambutan mewakili SMP dan SMA, Bapak tutup dengan pantun. Kalau MC tadi bukan pantun, tadi sudah Bapak minta tolong Novina, kayaknya itu belum pas dengan gaya Bapak. Pantunnya simak, nanti diterjemahkan. Karena Isra dan Mi'raj berbunyi, Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad. Cakep. Bilang cakep dulu. Cakep. Karena memang yang membuat cakep.
Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad. Karena di dalamnya terdapat perintah untuk mendirikan sholat. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan tinggalkan perintah ajaran dari Nabi Muhammad. Takbir, takbir. Harus pas-pasan. Karena buat aku bilang tadi agak bingung. Lalu yang kedua, beli ketupat di pasar sekarang, dimakan bersama rasanya sangat enak. Mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz yang datang dan berlaga agar ilmu kita semakin bertambah banyak. Sudah kita ya. Satu lagi, renungkan ini yang terakhir. Mudah-mudahan besok masih bisa berjumpa lagi. Pergi bersama di Masjid Raya Taqwa. Ulangi, yang kedua nanti pikir aku tadi ke masjid itu dengan seperti itu atau tidak? Pergi bersama ke Masjid Raya Taqwa. Dengan hati sejuk dan wajah ceria. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa dan pada akhirnya kita berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala kalimat. Terima kasih kepadamu. Terima kasih kepadamu. Terima kasih kepada Bapak Suritno Sarjana Agama yang telah menyampaikan kata sambutan. Hadirin sekalian, dalam rangka memeriahkan acara kita ini, marilah kita saksikan secara bersama-sama drama yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMP Islam Azhar 1 Palembang. Di jendela yang sudah mulai ditutup oleh dayang-dayangnya, melebih air dari matanya bagai butir-butir mutiara. Dan sang pangeran, duhai 100 ujung tombak yang tajam berkilat membidik pada satu arah. Purnama di angkasa bertelur wajahnya lantaran cemas. Air kolam pun seketika membeku. Selalu selamat, selalu selamat. Selalu bahagia, selalu bahagia. Berkat cermin budaya. Semuanya berkat cermin budaya. Cuma berkat itu. Aduh. Di keranjang kuning. Nunjang sana kala saat semuanya belum ada. Aduh. Aku harus mendapatkannya.
Rukia. Anak yang ganteng tidak boleh menangis. Apakah kau tidak tahu kepada sama perempuan? Ma akan mendongeng lagi. Ketika sang pangeran turun dari kudanya yang putih bersinar, ia melihat gua itu di kejauhan. Namanya gua cahaya, tapi lebih sering disebut gua hantu. Tidak usah takut, ada emak telah berusaha kesatria serta pangeran dan raja-raja yang mencoba menerobos gua itu. Semuanya musnah, dibunuh oleh hantu penjaga pertahanan. Sehingga alam yang siap menjadi gelap gulita. Ketika sang pangeran turun dari kudanya yang putih bersinar, ia melihat gua itu di kejauhan. Nah, ketika sang pangeran mengacu kudanya ke arah mulut gua, sekonyong-konyong seluruh beduk yang tebal menyerang mengepung sang pangeran. Tahulah kini sang pangeran bahwa mendung-mendung itu adalah hantu-hantu. Dan sang pangeran Amboy berjuta bunga dan tarik-tarik najib bagai melati rapat mengancam sang pangeran dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. Rupanya hantu-hantu itu berdengus sehingga seketika terjadi gempa dahsyat yang musik baunya. Dan sang pangeran dengan jernih tipu daya, kupu-kupu dan tarik-tarik yang berjuta-juta itu seketika mencair sehingga hujan deraslah yang kini ada. Maka dalam hujan itu sang pangeran telah memacukan cerminnya dan berbunyilah tipu gua dengan sendiri. Selalu bahagia, selalu bahagia. Berkat cermin tipu daya. Non jauh di ujung dunia. Anda bisa menanya terus. Aku jawab tadi. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau kau menjadi sang pangeran rupawan? Kau niscaya dapat merasakan hidup yang lebih bahagia. Kau akan menjadi rupawan dengan bergelimang kekayaan.
Di sini. Di sini. Di sana, di sini sama saja. Yang kau perlu adalah agama. Tidak ada obat paling mudah selain agama. Bapak, tapi kek, saya tidak sakit kek. Tak ada tempat paling teduh dan tak ada tempat meleleh selain agama. Saya tidak capek kek. Saya tak butuh semua itu. Yang aku butuh adalah cermin di budaya. Apa itu cermin di budaya? Cermin di budaya adalah menangis segala bala, menyelamat segala pangeran dalam domain perbuatan. Aduh, ada-ada saja kamu ini Abu. Burung, burung sini burung. Terima kasih ya burungnya. Inilah dia, cermin sejati, bukan plastik, terbuat dari air danau Purbalingga. Semua tampak jelas di sini. Lihatlah. Wajahmu itu Abu. Bagi saya kek, begitu ah, begitu miskin. Di sini kau miskin dan kaya sekaligus. Aduh kek, saya tidak. Tak lama lagi kau pasti akan mengerti. Kau mau dengar apa yang saya baca? Kalau saya tetap tidak mengerti kek, Kalau kau masih tidak mengerti, kau adalah insan yang malang. kalau begitu tunjukkan saya satu baris. Baiklah. Dia Tuhan. Tuhan, Tuhan Tuhan, yang menciptakan kita, apakah dia yang memulai segala ini kek? juga yang akan mengakhiri segalanya, Mulai dari kanan kiri. meruntuhkan dan membangun sekaligus. Aduh kek, saya jadi bodoh kek. Kamu itu memang bodoh. Dan ketika kau dihidupkan, ajal disisipkan ke dalam salah satu tulang igamu. Ia adalah Tuhan. Tuhan, Ialah Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seisinya. Maka bersyukurlah kau kepadanya, maka bersembahlah kau kepadanya, maka patuhilah segala firman-firmannya, maka jauhilah segala larangan-larangannya. Barang siapa yang patuh, surga upahnya. Barang siapa yang melanggar, neraka hukumannya. neraka. Api sengsara yang menjilat-jilat. Kalau surga kek, Bahagia di atas bahagia. kakek, barangkali itu ujungnya kek. Memang salah satu ujungnya. Di sana surga, di situ neraka. Mungkin kakek juga tidak begitu pasti. Apakah kakek pernah ke sana? Ke sana, kemana? Ke surga lah kek, kemana lagi dong? Aduh, gimana kamu ini? Siapapun belum pernah ke sana. Dasar kaum buta huruf. Dalam kitab agama lengkap segala tanda-tanda. Kalau begitu, coba tunjukin saya cara menuju surga. Baiklah, bersembahlah kau kepadanya. Salatlah Baik, berapa lama saya bisa menyembah? sampai kau mati. Hah? Sampai mati? Atau dengan kalimat yang lebih baik, sampai kau dilepaskan dari beban jasmani. Lalu, kapan saya sempat membaca surga kek? Kapan kamu sampai mengecap surga? Ketika kau mati. Hah? Sampai mati? Ho, begitulah. Ketika kau mati, kau akan sampai ke sana. Harus batas mati untuk sampai ke sana kek. Harus ke batas mati untuk sampai ke sana. Harus tidak ada untuk ada. Allahu Akbar. Nah, sudah waktunya untuk sholat. Kakek pergi dulu ya. Kau tidak boleh bertempur dengan wajah kusut seperti itu. Nanti kau lekas tua. Coba lihat, apa yang terjadi pada wajahmu? Kau menangis, anakku. Kau tak boleh seperti itu. Aku telah berusaha mencarinya, tapi tidak mendapatkannya. Apa yang telah kau lakukan? Aku telah berusaha mencari senyumannya. Aku mau belajar di budaya. Kau masih belum mendapatkannya. Aku tidak mendapatkannya. Belum, Tidak. belum. Jangan suka beradu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kau cari adalah agama, bukan cermin tipu daya. Ya. Tak ada obat yang paling mujarab selain agama. Allah yang telah menciptakan jagat raya dan seisinya. Ya. Maka bersyukurlah kau kepadanya. Maka bersembahlah kau kepadanya. Maka patuhlah kau kepada firman-firman-Nya. Tidak, kamu butuh cermin budaya. Hanya cermin itu yang akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Aku ingat pangeran bahagia karena memiliki cermin tipu daya. Kau tidak butuh agama, kau tidak butuh Tuhan, kau hanya butuh cermin tipu daya. Aku hanya butuh agama, aku butuh Tuhan. Summa nantakilu ilal barnamij sadis wa huwa mau'izatul hasanah wa du'a allazi sayuballighu lakum fadilatul ustaz Muhammad Thoyib Sarjana Agama wa alaihi falyatafaddal mashkura. Hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah saatnya kita pada acara ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Thoyib Sarjana Agama. Sekaligus kami mohon kesediaan Ustaz untuk memimpin doa penutup. Kepada Ustaz Muhammad Thoyib Sarjana Agama, kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. نوينا الاجتماع والاتفاق وما انتفاعنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بباب السلام على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل الله وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا اكرم الاكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا واولادنا ازواجنا وفتوها العارفين ويفقهنا بالدين واهدنا الى سائر سبيل الدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati. Semoga Allah selalu jaga mereka semua. Allah selalu berikan sehat afiat berkah di akhirat. Kepada segenap guru-guru kita semuanya, ustaz-ustazah yang hadir bersama kita, yang selalu membimbing kita, ada di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar, yakni Bapak
Ridho SAG, Sarjana Agama, dan juga Ustaz Mas Herianto, Sarjana Ekonomi, dan para sarjana yang lainnya, Ustaz Rabia, juga Ustaz Muhammad Ilyas, semuanya para guru kita. Mudah-mudahan kita doakan semua guru kita diberikan banyak umur sehat afiat, Allah berikan rezeki yang barakah, Allah mudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan mereka semua kebahagiaan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan juga adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, SMA, SMP, putra maupun putri semuanya berkumpul di Masjid Raya Taqwa. Duduknya kita di tempat ini adalah satu tanda bahwa kita insyaallah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mengenang, memperingati peristiwa yang sangat istimewa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Kepala Sekolah sebenarnya jadi luar biasa. Jadi pelajaran Isra Mi'raj itu bukan hanya kita lihat yang enak-enak saja. Isra Mi'raj Nabi Muhammad berjalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga, melihat neraka, melihat ayat-ayat Allah yang lainnya, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi kakek siapa tadi? Ada yang ditanya, siapa yang sudah masuk surga? Jawabannya adalah Nabi besar Muhammad. Nabi sudah masuk surga, Nabi sudah merasakan nikmat surga, Nabi sudah pernah tinggal di surga, tapi Nabi rela kembali ke dunia untuk siapa? Untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi hanya ingin nikmat, ingin hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, hidupnya senang, ketika Isra Mi'raj Nabi tidak usah kembali lagi ke dunia. Padahal di dunia Nabi dicaci maki, Nabi diintimidasi, Nabi dibenci, Nabi dimusuhi oleh orang satu kota Mekah. Nabi mengajak orang ke jalan Allah, Nabi mengajak orang ibadah, Nabi mengajak orang taat kepada Allah. Yang didapat Nabi bukan pujian, bukan sanjungan, tapi cacian dan makian serta hinaan. Bahkan Nabi ingin dibunuh oleh mereka. Apa maknanya? Perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan tanpa makna, penuh dengan perjuangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Apa tujuan Nabi? Apa perjuangan Nabi? Nabi tidak memperjuangkan harta, Nabi tidak mencari dunia, Nabi tidak ingin berpuasa, tapi tujuan Nabi satu. Tujuan Nabi berapa? Apa tujuan Nabi? Menyelamatkan semua manusia dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Itu tujuan Nabi. Nabi orang yang paling sayang dengan kita. Nabi orang yang paling peduli dengan kita. Nabi orang yang paling perhatian dengan kita. Jadi kalau ditanya siapa orang paling cinta dengan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang tua cinta dengan kami, Ustaz? Ya, orang tua kita cinta dengan kita ketika kita sudah ada di dunia. Betul? Betul. Ketika lahir baru dia sayang sama kita. Oe, Nah, semua menangis, semua tidak bisa berbicara, semua belum bisa berjalan. Itulah kita saat bayi. Jadi kita
yang sudah besar, yang luar biasa cantik, yang ganteng, yang pintar, yang apalagi makan pempek. Ada yang lahir langsung makan pempek? Oh, ini orang Lembang asli. Mungkin keturunan di Pak Dalam. Tidak ada. Dan kita lahir di dunia, tidak ada yang bisa memilih. Yang putri, bisa tidak memilih kalian? Yang putra, bisa tidak lahir ke dunia milih? Tidak baca. Dari anak yang lahir ibunya dalam keadaan yatim, 2 bulan, dalam riwayat 6 bulan, ayahnya meninggal, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu. Pelajaran pertama, hidup kita tidak berjalan begitu saja, tapi hidup kita ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu. Allah yang mengatur kita. Kita bisa kumpul ini karena kehendak Allah, bukan karena keinginan kita. Ya, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya rencana, tapi tetap yang menakdirkan adalah Allah. Maka jangan pernah kita melepaskan diri, jangan pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Pelajaran pertama, Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, sumpah serapah, karena dia punya Allah. Jadi adik-adikku sekalian, putra maupun putri, kalau hidup kita ingin jadi orang hebat, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kecerdasan kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, tapi andalkanlah kekuatan Allah. Karena dialah yang maha mampu untuk merubah segala keadaan. Idza aradallahu syai'an yaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apalagi hanya untuk membuat kita sukses, itu perkara yang kecil di mata Allah Subhanahu. Pegang betul. Jangan pernah bergantung dengan diri kita. Ustaz aku pintar, Ustaz aku cerdas, Ustaz aku disiplin, Ustaz aku ini dan itulah. Kehebatan hanya milik Allah. Manik abada. Tuanya kaya, meninggal, anaknya menjadi miskin bapak. Kenapa? Karena dia mengandalkan orang tua. Wa man i'tamada ala aqlihi kita. Siapa yang bergantung dengan akalnya, pintar, cerdas, Allah akan wujudkan semua doa-doa kita di surganya Allah Subhanahu. Sampai kita nanti dalam kita Jawahirul Uluhiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, kita melihat pahalanya, maka kita akan beramanah dengan Allah. Seandainya kau tidak kabulkan semua doaku di dunia, kau berikan saja di surga ya Allah, maka luar biasa. Doa tidak akan pernah sia-sia. Alhamdulillah. Terutama doakan orang tua kita. Maka yang ketiga, pelajaran Islamiah dari Nabi Muhammad, kalau ingin sukses, kalau ingin jadi orang hebat, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Nabi sebagai presiden, Nabi sebagai panglima, Nabi juga sebagai pemegang kunci Baitul Mal. Semua kesuksesan ada pada Nabi besar Muhammad. Nabi semuanya punya kaya luar biasa. Ustaz, tapi kami pelajari sejarah Nabi. Nabi kadang makan, kadang tidak. Nabi kadang 3 hari tidak makan roti, tidak masuk air ke perutnya. Katanya Nabi kaya, katanya Nabi paling orang hebat. Kok sampai tidak makan berhari-hari? Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Nabi kaya untuk orang lain, tapi Nabi miskin untuk dirinya sendiri. Nabi punya di samping rumahnya 80 orang yang semua dijamin makannya oleh Nabi besar Muhammad. Ashabus Suffah dipimpin oleh Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, tinggal di samping rumah Nabi. Dia dijamin semuanya oleh Nabi. Tapi Nabi kadang makan, kadang
sifat Nabi besar Muhammad. Jadi balik ini silakan traktir kawan. Insya Allah. Tapi traktir mayani bukan pesen kawan. Ini kadang pesen kawan. Selesai kecacah kuisi. Mana budak tadi yang traktir kita? Inilah budaya. Rupanya buntu budaya. Masya Allah. Jadi yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj ini adalah apa yang dilakukan Nabi? Nabi menghargai semua orang yang pernah berjasa dalam hidup Nabi. Nabi punya istri tercinta Sayyidah Khadijah. Nabi punya pamannya Abu Thalib. Nabi punya sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan yang lainnya. Semua dihormati dan dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad. Terakhir, ini resep sukses dari Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj. Hargai orang yang berjasa dalam hidupmu, maka Allah akan sukses dan mudahkan semua perjalanan hidup. Alhamdulillah. Siapa yang besar? Yang pertama orang tua kita. Dia orang yang paling berjasa dalam hidup. Yang kedua, para guru-guru kita. Guru adalah orang tua kita yang mengajarkan bagaimana kita kenal dengan Allah, bagaimana kita tahu halal dan haram, bagaimana kita dibawa. Isra Mi'raj adalah sama-sama kita jaga sholat. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah Allah yang akan urus hidup kita. Alhamdulillah. Jalan-jalan, kata Pak, jalan-jalan. Kita nak jalan-jalan juga ya. Ke pasar beli iwak bandeng. Belinya di Simpang 4. Apalah guna punya wajah ganteng kalau tidak mau sholat. Hadirin bawah bapak dari tiga sampai kayaknya semula untuk putri mudah-mudahan sukses dunia akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa. Hadirkan keinginan kita, hadirkan cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Wali walidina dosakan orang tua kami ya Allah. Termasuk hidup banyakkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di dalam surga ya Allah. Amin. Mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, semua mukminin dan mukminat kepada berada ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allah beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang penuh berkah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan lana, mantapkan iman dan Islam yang kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna, segala kebaikan, amal ibadah, amal saleh, sukseskan, mudahkan kami semua ya Allah. Wa min syarri abidna, segala keburukan, kejahatan, kemaksiatan, jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Syfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Kami punya hajat, kami punya keinginan, kami punya cita-cita, kami punya harapan ya Allah. Kabulkan semua hajat dan keinginan kami ya Allah.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا ذنبا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا مع الشقيا مقتولا ومحروما صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم كثيرا جزاكم الله خير الجزاء asallahu yahdina ila sawa'i sabil amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita dapat meresapi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan hikmat. Atas nama pembawa acara, kami memohon maaf atas segala kekurangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan acara ini. Semoga kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.